Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ganu Mas Krisnadi di video pembelajaran PJOK MTS Surabaya Kota Malang. Tentunya di channel MTS Surabaya Malang. Nah, anak-anakku, sobat hebat masa surba, kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai masih di dalam atletik. Tetapi sekarang kita akan mempelajari tentang tolak peluru. Ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari di nomor jalan, yaitu jalan cepat. Kalau sekarang kita akan mempelajari mengenai tolak peluru. Nah, untuk anak-anakku sobat hebat masa surba, untuk video pembelajaran kali ini kalian harus menontonnya sampai habis karena nanti Bapak juga akan menyampaikan terkait tugas yang akan kalian kerjakan, ya. Langsung saja, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, membaca ikrar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, langsung saja ya, tanpa berlama-lama kita simak. Nah, yang pertama di atletik tolak peluru ada 4 poin yang dapat kalian pelajari. Ada 4 poin yang dapat menjadi tujuan pembelajaran aktivitas. Waduh, salah ya. Maksud Bapak ini tujuan pembelajaran aktivitas tolak peluru, bukan jalan cepat ya. Yang pertama ada memiliki keterampilan gerak spesifik atletik melalui aktivitas tolak peluru. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang gerak spesifik tolak peluru. Yang ketiga, dapat beradaptasi gerak motorik yang dapat digunakan untuk permainan. Ya. Yang keempat, memiliki sikap sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab serta disiplin. Pasti ya. Keempat tujuan ini hampir sama dengan keempat tujuan yang Bapak berikan di aktivitas jalan cepat ya. Karena ini Bapak juga mengambil referensinya dari aktivitas jalan cepat. Hampir sama, yaitu tetap memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan, memiliki lokomotorik, non-lokomotorik, manipulatif yang bagus karena dapat digunakan untuk permainan. Yang keempat, tetap harus memiliki sikap sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab serta disiplin dalam berolahraga apapun itu olahraganya. Ya. Lanjut. Ini pengertian dari tolak peluru. Secara umum, tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga melempar dalam atletik, nomor lempar dalam atletik, yang mana seorang atlet melemparkan sebuah bola besi sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu serta aturan yang sudah ditetapkan. Untuk pengertiannya sendiri ini Bapak ambil secara umum ya. Secara garis besar adalah tolak peluru cabang olahraga lempar di dalam atletik, di mana kita itu melempar sebuah besi bulat, ya. Dan besi itu ada ukurannya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, tergantung kelas yang diambil, ya. Mungkin kalian sudah pernah melihat besi atau bola tolak peluru ya. Seperti itu, terbuat dari besi dan beratnya itu juga berbeda-beda tergantung ukurannya. Kita lanjut. Pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa poin, yaitu yang pertama ada macam-macam gaya tolak peluru. Yang kedua ada teknik dasar tolak peluru. Yang ketiga ada aktivitas pembelajaran tolak peluru, nanti ada videonya. Yang keempat ada teknik dasar memegang peluru dan lapangan. Ya, lapangan atau lintasan tolak peluru ya. Kita yang pertama dulu, macam-macam gaya dalam tolak peluru. Nah, di dalam gaya tolak peluru sendiri itu ada 3 gaya, yaitu menyamping, membelakangi, dan meluncur. Nah, yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini cuma 2 gaya, di mana 2 gaya itu gaya yang paling sering digunakan oleh atlet-atlet di Indonesia, terutama di Indonesia ya, yaitu gaya menyamping atau gaya ortodoks dan gaya O'Brien atau gaya membelakangi, gaya belakang. Tapi pada pembelajaran kali ini Bapak hanya menyampaikan salah satu gaya aja, yaitu gaya yang paling simpel, yang paling mudah digunakan, yaitu gaya menyamping
atau biasa disebut dengan gaya ortodoks ya. Nah, ini yang pertama ada tolak peluru gaya belakang O'Brien ya. Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Cara melakukan tolak peluru gaya belakang O'Brien. Jadi intinya kita membelakangi arah kita akan menolak peluru ya. Misal arah kita menolak peluru itu ada di utara, jadi kita harus membelakanginya, kita hadap ke selatan. Jadi seperti itu ya. Membelakangi tujuan kita, membelakangi arah menolak peluru kita. Itu gaya O'Brien, biasa disebut dengan gaya belakang atau membelakangi. Nah, ini yang kita akan pelajari nanti, tolak peluru gaya menyamping atau biasa disebut dengan gaya ortodoks. Kalau gaya menyamping ini sudah jelas, arah atau tujuan melempar peluru kita itu ada di samping kita, di kiri kita tepatnya ya. Kalau kita memegang peluru dengan tangan kanan, berarti arah tujuan kita melempar peluru itu ada di sebelah kiri kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita memegang peluru di sebelah kiri, berarti arah kita melempar itu ada di kanan kita. Tapi kebanyakan atlet-atlet dunia ataupun Indonesia memegang peluru menggunakan tangan kanan. Jadi seperti ini, kurang lebihnya nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gambar ya. Kurang lebih seperti ini, contoh atau gambaran gaya menyamping ortodoks dalam tolak peluru. Sangat mudah dilaksanakan dan sangat simpel dilakukan. Nah, ini Bapak juga akan menyampaikan teknik dasar gaya menyamping atau ortodoks. Yang pertama ada sikap awal, yaitu peluru dipegang dan diletakkan di atas bahu di bawah dagu. Ya, seperti yang kalian lihat tadi ya. Atur posisi kaki, dengan kaki kanan ditempatkan di muka batas belakang lingkaran. Jadi lingkaran itu lintas lapangan ya. Jadi kalian di dalam lingkaran tersebut, tidak boleh keluar dari lingkaran. Kaki kiri diletakkan di samping kiri selebar badan dan segaris dengan arah lemparan, bersamaan dengan ayunan kaki kiri. Kaki kanan menolak ke arah lemparan dan mendarat di tengah lingkaran. Sewaktu kaki kanan mendarat, badan dalam keadaan makin condong ke samping kanan. Ini untuk ancang-ancang kalau bahasanya ya. Bahu kanan lebih rendah daripada bahu kiri karena memegang peluru. Lengan kiri tetap pada sikap semula. Yang kedua ada cara menolak peluru. Dari sikap awal tanpa berhenti langsung diikuti dengan penolakan peluru. Penolakan peluru itu melempar peluru ya. Jalannya dorongan pada penolakan peluru harus satu garis dengan sudut lemparan. Sikap akhir setelah menolak membuat gerak lompatan untuk menukar kaki kanan ke depan bersamaan dengan mendaratnya kaki kanan, kaki kiri ditarik ke belakang. Nah, ini yang susah. Sikap akhir yang susah ya. Dari ketiga indikator ini yang paling susah itu saat melakukan sikap akhir. Ya, kadang atlet atau murid kesusahan saat melakukan follow through atau sikap akhir. Nanti kita bisa lihat kalau Bapak jelasin di teks atau narasi seperti ini, mungkin kalian masih bingung kalau tidak lihat videonya ya. Sekarang kita bisa lihat. Nah, ini Bapak praktekkan sendiri, gaya menyamping atau ortodoks. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ini sikap awal. Nah, sikap saat penolakan. Nah, kaki kanan pindah ke depan. Itu sikap akhir, ya. Diulangi lagi, sekali lagi. Sikap awal, kaki kiri menyamping, kaki kanan sedikit tekuk. Nah, pergantian. Saat pergantian kaki kiri ke kaki kanan itu ya, yang lumayan susah untuk melakukan gaya menyamping. Tapi gaya ini merupakan gaya yang paling simpel, yang paling mudah dilakukan kalau sudah biasa, kalau sudah terbiasa. Kita lihat selanjutnya videonya. Sikap awal,
Sikap penolakan peluru, sikap akhir. Nah, seperti itu ya. Kita ulangi lagi sekali lagi, biar kalian bener-bener paham ya. Sikap awal, ganti kaki. Nah, saat melempar itu kaki kanan kalian harus ke depan ya. Dan saat melakukan lemparan, saat melakukan penolakan, kalian itu ada di dalam lingkaran dan tidak boleh keluar dari lingkaran. Kalau kalian melempar dan badan kalian keluar dari lingkaran, itu didiskualifikasi atau tidak dianggap ya. Sekali lagi, kita bisa lihat 1, 2 kakinya, 3 sikap penolakan, nah terakhir sikap akhir ya. Jadi bareng ya, waktu melempar sama perpindahan kaki kanan ke depan itu bareng ya. Jelas ya. Oke lanjut, sebelum kita masuk ke teknik memegang peluru dan lintasan tolak peluru, Bapak akan menyampaikan tugas yang harus kalian kerjakan. Di bulan ini Bapak akan memberikan nilai rapot kalian, yaitu di bulan September dan Oktober. Nah, untuk nilai pengetahuan kalian sudah mengerjakan semua, sudah mengerjakan dengan baik. Sedangkan di PJOK ada nilai keterampilan dan kalian belum pernah melakukan tugas atau melakukan pekerjaan keterampilan atau video pembelajaran melakukan keterampilan olahraga istilahnya. Nah, tugasnya kalian bisa catat ya yang Bapak sampaikan ini. Yang pertama, setelah melihat video Bapak melakukan teknik dasar tolak peluru tadi, gaya menyamping, gaya ortodok tadi, kalian juga harus membuat sebuah video pembelajaran sama seperti yang Bapak lakukan di video tadi. Ya, gaya menyamping tolak peluru atau gaya ortodoks dalam tolak peluru. Di video, durasinya berapa, Pak? Durasinya terserah. Ya. Tetapi kalau bisa resolusinya harus bagus, harus jelas, ya. Resolusi gambarnya ya, maksud Bapak, dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk video, entah itu 1 menit atau 2 menit, terserah ya. Dan dikumpulkan di Google Classroom. Dikumpulkan di Google Classroom, nanti Bapak bikin kolom tugasnya besok dan kalian kumpulkan di situ. Sampai kapan, Pak? Sampai hari yang nanti akan Bapak tentukan di Google Classroom ya. Yang pasti lumayan lama karena ini kalian harus bikin video. Untuk pengeditan terserah, mau kalian edit sekreatif mungkin atau tidak kalian edit seperti yang Bapak bikin tadi. Bapak tadi bikin video itu tidak diedit sama sekali ya, mentah, bener-bener mentah. Itu juga nggak apa-apa, mau diedit sebagus kalian, sekreatif juga kalian juga nggak apa-apa. Yang pasti kalau diedit bagus, rapi, itu ada nilai tambahan yang khusus ya, karena effort, karena usaha kalian yang bener-bener mengusahakan, bener-bener bikin dengan setulus hati kalian bikin video keterampilan ini. Ini juga untuk kebaikan kalian, untuk nilai keterampilan kalian yang masih kosong ya. Jadi itu tugasnya ya. Yang pertama tadi apa? Bikin video pembelajaran tolak peluru gaya menyamping atau ortodoks. Durasi video terserah 1 atau 2 menit atau 3 menit. Yang penting jangan lama-lama, resolusinya harus bagus, resolusi gambarnya ya nggak usah bagus-bagus, penting jelas ya. Yang penting jelas kalau itu kalian yang melakukan ya, bukan orang lain. Terus bolanya, Pak, bolanya nggak harus pakai bola tolak peluru asli karena itu berat dan kalian pasti juga nggak punya. Bolanya diganti dengan bola tenis yang warna hijau itu, yang buat tenis lapangan ya. Bola tenis yang warna hijau ya, hijau yang buat kasti. Nah, itu. Kalau tidak punya, Pak,
Kalau tidak punya, bikin gumpalan kertas bekas, diuntel-untel ya, diuntel-untel sebesar bola tenis atau bola kasti itu. Kalau pengen rapi lagi, nanti disolasi ya, gumpalan kertasnya itu bisa buat bola ya. Jangan bola bekel, jangan kelereng, atau jangan bola sepak, atau jangan bola plastik ya. Pokoknya bolanya sebesar bola kasti ya. Kalau tidak punya bola, pakai gumpalan kertas yang diuntel-untel lalu disolasi, atau enggak disolasi pun juga nggak apa-apa. Yang penting lebih ke bulat ya. Yang penting kalian ada sebuah benda yang dilempar ya. Kita lanjut, ini teknik memegang tadi ya, teknik memegang peluru. Cara memegangnya, peluru diletakkan pada ujung telapak tangan, jari-jari tangan terbuka menutupi peluru, ibu jari menahan peluru agar tidak tergelincir ke dalam, dan kelingking menahan peluru agar tidak tergelincir keluar. Nah, ini gambarnya bisa kalian lihat bagaimana cara memegang peluru atau memegang bola yang akan kalian buat nanti ya. Kalian bisa lihat di Google juga, bisa lihat di PPT Bapak ini, cara memegang peluru dan cara meletakkan di lehernya tadi seperti video yang Bapak berikan tadi ya. Dan yang terakhir ada lapangan tolak peluru. Nah, ini merupakan lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru sangat mirip dengan lapangan lempar cakram. Sama ya, lapangan tolak peluru dan lapangan lempar cakram. Namun bisa dibedakan dari adanya papan batas tolakan yang terdapat pada lingkaran tolak peluru. Nah, ini yang Bapak maksud tadi, lingkaran tadi. Kalian di dalam lingkaran tidak boleh keluar dari lingkaran saat sikap awal maupun penolakan maupun sikap akhir. Kalian harus stay di lingkaran. Kalau keluar lingkaran, didiskualifikasi. Lapangan tolak peluru terbagi menjadi dua, yakni sektor pendaratan dan lingkaran tolakan. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai dengan garis batas, sekaligus garis ukur standar yang berada di tengah area sektor pendaratan. Panjang dari sektor ini minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Kalian bisa lihat ukurannya, yaitu ada sektor tolak peluru itu pendaratannya ya, arah tolakan, garis tengah lingkaran itu 2,135 meter atau 2 meter lah, dan sudut penolakannya 40 derajat. Nah, ini bisa kita bahas untuk minggu depan ya, lebih lanjutnya ya, masalah lapangan tolak peluru. Untuk kali ini kalian bikin video pembelajaran terlebih dahulu, oke? Dan wajib semua harus bikin ya. Ini untuk nilai keterampilan kalian. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas mengenai tugas yang Bapak sampaikan tadi atau materi yang Bapak sampaikan tadi, bisa langsung chat Bapak ya, chat WA Bapak. Nanti secepat mungkin, sebisa mungkin Bapak membalas apabila ada murid atau siswa yang kesulitan atau masih bertanya-tanya mengenai tugas dan materi. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.